Kalau nang kade cariton tentang masalah agama tu baca assalamualaikum tu berbeda jo nang biasa na Budes. Agak bedagok lah seketek. Agak model ustad. Agak model ustad lah seketek. Karena yang akan di podcast ustad. Ada sesuatu gitu ya. Oke. Di sana Saudara Minang TV sadonya, alhamdulillah tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Budes ya. Alhamdulillah di podcast kita edisi awak cok lupa tanggal berapa Budes? 5 baleh September tahun 2022 di Kamis kini kita basuh balik jodoh sana yaitu berdiskusi podcast khusus bersama Ketua Panitia Silaturahmi Akbar Masyarakat Muslim Batam bersama Ustadz Abdul Somad. Tapi sebelum kita bercerita dengan Ketua Panitia yang alhamdulillah sudah hadir di studio bersama kita, tentu kita sekali lagi Budes, kita tetap selalu mendoakan supaya penonton setia Minang TV selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga kami juga selalu mendoakan Dusana jangan sampai lari dari Saudara Minang TV nah ya. Kami itu Budes. Tetap setia memantau dan melihat seluruh program-program yang disajikan oleh Suara Minang TV. Bukti setianya adalah Budes, like, share, komen, subscribe sebanyak-banyak. Ada pesan cek lain, bintang banyak-banyak. Pasan tadi pagi. Ndak di ini tambah cek lain ya. Jadi kalau yang live-nya di live streaming di Facebook, bintang banyak-banyak. Kalau Tandonya suka dengan program SMTV kan gitu ya. Gaji host. Tapi kalau nontonnya di YouTube, aktifkan tanda lonceng, subscribe, like, dan share serta komen ya Budes ya. Oke, di sana Saudara Minang TV sadonya jujur keberadaan Saudara Minang TV dari penanggung jawab sampai ke tingkat ke bawah dalam segala bentuk struktur tentu tidak lepas daripada peran daripada dosana pemirsa Saudara Minang TV itu sendiri. Satu subscribe, satu sukai dari Dunsana Sadonyo itu membuat sebuah semangat bagi SMTV untuk selalu berkarya. Betul Budes? Dan nantikan karya-karya SMTV yang sebentar lagi akan meledak. Apa tuh Des? Banyak ya. Oke. Dunsana Saudara Minang TV Sadonyo, sekali lagi kami berdoa semoga seluruh keberkahan berlimpah kepada Dunsana Sadonyo beserta keluarga. Ikuti live streaming kami di Suara Minang TV, yaitu podcast bersama Ketua Panitia Silaturahmi Masyarakat Batam, Silaturahmi Akbar Masyarakat Batam bersama Ustadz Abdul Somad, yaitu Bapak Ilyas Karta. Ikuti di sana Suara Minang TV, Suara Urawa. Beda semangat gini ya. Atau dek karena di muka bos gak ada. Biasa meleleh saja. Tadi malam tuh sebenarnya lagi cek Pak Pibret malam kini karena kami lah rapi tadi malam giliran yang nak datang tadi malam disikole. Tapi karena Beko dipotong gaji, Iko BBM naik gaji harus naik. Sampai-sampai udah setengah 7 lah di Siko. Iko perdana datang sebelum waktunya. Di sana Saudara Minang TV di samping kami dengan Budes ala hadir yaitu Bapak Ilyas Karta, seorang pengusaha muda di Kota Batam berasal dari Sumatera Barat, seorang yang selalu menjadi seorang aktivis terdepan kalaulah berbicara pergerakan agama Islam, dan seorang yang juga seorang aktivis jika sudah berbicara tentang bagaimana pemberdayaan UMKM. Tapi Pak Hos, kalau orang Minang banyak yang kenal dengan beliau. Jadi Pak Hos boleh perkenalkan beliau. Karena ditanya harus dirubah daknya, jangan Ilyas Karta kayaknya gimana gitu ya. Coba Safril, Dasril, si Des, si Zal, itu orang Padang. Kalau Ilyas Karta kayaknya nggak ke Jawa gitu ya, kalau nggak ke Jawa ya. Tapi nggak ada bilo lah kita punya Dusana yang ganteng-ganteng seperti di Jawa. Pak Hos tidak dari segi namo sebenarnya. Tidak dari segi namo, kenapa orang tidak mengenal lo di Minang? Karena lo berkecimpungnya
ke nasional. Nah, satu ya kan? Tidak ke Minang. Gitu. Iya. Kalau kita merintis dari Minang dulu. Tapi kini lah mulai. Dan harus. Dan harus ya. Nah, harus ya. Karena base kita itu gitu. Oke, di sana Suara Minang TV mulai kita berdiskusi siapa seorang Ilyas Karta seperti Pak Des Pak. Waduh. Karena lewat guru bahasa Inggris tuh Pak Des semuanya. Iya, Pak Des sama. Kalau ada alumni SMP nama menengah gini betul enggak Pak Des? Sana gitu? Ikut efek beliau lah banyak jadwal acara jadi ulah sampai kawan nge-host saja lalu pun namo. Iya, astagfirullahaladzim. Oke, di sana Suara Minang TV. Di samping kita sudah hadir di studio dengan bersama di samping saya dan Bu Des lah hadir di studio yaitu Bapak Ilyas Karta. Tapi Pak Host, sebaiknya kita malam ini berbicara pakai bahasa Indonesia ya. Karena banyak penonton kita tidak hanya dari Minang. Dan peserta silaturahmi itu seluruh masyarakat Batam. Seluruh masyarakat Batam. Jadi kita setuju pakai ya? bahasa Indonesia walaupun agak patah-patah. Iya. Kalau Pak Pimpret protes, boleh tolong jawab. Ya. Oh, itu Pak Pimpret tuh aman tuh. Karena hadir malam kini kita potong gaji. Di sana Suara Minang TV sadonya Bapak Ilyas Karta adalah seorang warga Batam berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di daerah Gaduk, Bukit Tinggi, Kabupaten Agam. Yo, Gaduk. Bukan Gaduk. Beliau adalah seorang pengusaha muda dalam kiprah sosial ekonominya yaitu membina UMKM di Kota Batam di bawah bendera Melayu Dermawan. Dan di samping itu semua pergerakan-pergerakan umat Islam di dalam rangka bagaimana mensyiarkan Islam lebih bagus lagi khusus di Kota Batam dan umumnya mungkin kita bicara di Indonesia, beliau juga sangat konsen di dalam rangka membantu bagaimana perjalanan dakwah ulama-ulama besar di Indonesia yang hadir di Kota Batam ya. Untuk itu kita berbincang-bincang, tidak boleh tadi bahasa Indonesia, bahasa Minang ya. Untuk itu kita berbincang-bincang di sana Suara Minang TV sadonya dalam sebuah tema apa Bu Des? Persiapan Tabligh Akbar UAS bersama masyarakat Batam di Engku Putri. Oke. Bu Des bertanya dulu atau bertanya dulu? Pak Host dulu. Ini bagikan Niko dulu. Oke, siap. Apa cek dulu? Di sana Suara Minang TV, bagi yang di YouTube kami minta maaf tidak bisa merespon seluruh komentarnya, tapi tetap ucapan terima kasih bagi di sana yang monitor di YouTube Suara Minang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau kita podcast beliau bicara UMKM enggak itu jauh assalamualaikumnya itu. Tapi kalau memang kita sekarang berbicara agama, tentu agak berbeda sekali Pak Ilyas. Ya. Sepertinya dengan berbagai macam kesibukan atau bagaimana acara ini. Atau bagaimana? Ya, atau bagaimana acara silaturahmi akbar masyarakat Batam dengan bersama Ustadz Abdul Somad itu berjalan lancar. Ini kayaknya punya dampak kepada kesehatan Pak Ilyas ini gue nampak. Iya. Rasanya kondisi fisik ini lah. Kebetulan badan agak kurang fit. Karena 2 hari yang lalu tuh pulang itu jam 3, jam 2 rapat koordinasi dengan panitia ini. Rapat maraton lah ya. Rapat maraton. Karena ini adalah acara yang harapan kita itu skalanya nasional. Ya. Seluruh masyarakat Batam kita harapkan hadir. Ya. Maka persiapannya juga sangat luar biasa dan panitia yang terlibat sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Tunggu dulu, tapi intinya adalah secara fisik insya Allah Pak Ilyas mudah-mudahan sehat ya sampai pada saat hari puncak ya. Insya Allah, mohon doanya. Ya. Mohon maaf juga nih Pak Os. Ya. Suara agak hilang, agak batuk-batuk sedikit. Kalau kita laki-laki, jika suara agak serak, kayaknya kalau berdakwah tuh makin enak dengarnya. Wah, ya kan? Kalau lebih enak ya gitu. Oke, Pak Ilyas. Sebelum kita berbicara persiapan dan kepanitiaan, sebenarnya ide awal dalam rangka membentuk Tabligh Akbar itu munculnya seperti apa? Baik, sebenarnya ini permintaan banyak dari masyarakat Batam, terutama kalangan-kalangan aktivis, sudah rindu dengan suasana Tabligh Akbar dengan Tuan Guru.
dulu 2018 itu kalau saya tidak salah perdana tablik akbar Tuan Guru itu paling besar di Kuputri inilah. Ya. Nah, awak jadi, menonton tapi jauh sekali. Kok batu ketek waktu itu. Bilang, keinginan masyarakat, terutama para aktivis dakwah ini untuk merasakan tablik akbar yang dulu itu sangat kuat. Sangat kuat ya. Nah, kebetulan informasi dari Ustadz Endri pada September ini Ustadz Abdul Somad ada 3 hari atau 4 hari di Kepri. Ada schedule lah di Kepri. Ayo, apa nih kita buat? Ya. Jangan kita sia-siakan. Ya. Nah, terpikirlah kita membuat sebuah acara tabligh akbar dengan judul Silaturahim Akbar Masyarakat Kota Batam bersama Ustadz Abdul Somad dengan tema jaga ukhuwah tegakkan marwah. Jaga ukhuwah tegakkan marwah. Itu temanya. Ya, ya. Nah, harapan kami adalah supaya masyarakat Batam ini, khususnya Muslim, bisa bersatu. Oke. Tidak ada gesekan-gesekan. Kita berkumpul sama-sama di Tengku Putri gitu. Kita bersilaturahim. Di situ nanti kita melibatkan banyak elemen. Nantilah kita bahas. Betul. Nanti kita bahas masalah kepanitiaan. Sebelum Pak Us ngomong, saya ngomong dulu. Ya, maksudnya kan begini. Itu dia. Maksudnya kan begini. Setiap tahun pasca tabligh akbar besar di Engku Putri di sebelum corona 2018 atau 2017 waktu itu UAS setiap tahun kan alhamdulillah hadir ke Batam. Tapi tidak ada sebuah ide untuk melahirkan tabligh akbar berikutnya pada saat itu. Hanya roadshow beliau di safari dakwah beliau di masjid-masjid, kajian khusus seperti di Geraha Pena dan segala macamnya. Nah, jadi karena sudah begitu lama ya, itu yang menjadi dasar bagi kawan-kawan aktivis dakwah bagaimana kesempatan kali ini dimanfaatkan oleh masyarakat Batam secara umum dalam skema silaturahmi. Iya, betul. Oke. Dosana Sora Minang TV sadanya. Mohon dimaklumi. Mohon dimaklumi. Bu Des, sebelum melanjut pertanyaan, Bu Des ingin menyapu Pak Ilyas lah dengan sebuah pertanyaan atau apapun. Kalau Ines melihat Pak Ilyas, tidak konteksnya ketua panitia UAS. Ya. Jadi minta iPhone. iPhone. Enggak lah. iPhone tuh nanti ada masanya. Ya, insya Allah. Dia tanpa diminta itu akan datang. Ya. Gitu. Penyakitnya Pak Ilyas model itu, inyo kalau disuruh hanya minta tuh. Tapi kalau dia niang-niang kok tipu aja kok tuh. Kalau nak cari nggak cari awak. Iya. Oke. Jadi Pak Host, jadi Bang Ilyas Karta merupakan salah satu penanggung jawab di SMTV Suara Minang TV, dan pastinya seluruh kru Minang TV sangat bangga sekali acara akbar ini diketuai oleh penanggung jawab Suara Minang TV. Nah, berarti kita juga ikut di dalamnya. Insya Allah. Media partner. Tadi apa bilang cuman ada 2 media partner Soro Minang TV bersama salah satu media lainnya Radio BQ. Nah, Bang Ilyas bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia lah ya. Karena banyak ya kita udah share juga di dalam grup tabligh akbar, jadi betul. Banyak yang akan melihat. Jadi Bang Ilyas, apa sih yang selain dari keinginan ini kan aji mumpung ya sebenarnya, karena memang Ustadz lagi memang schedule-nya lagi di Kepri. Nah, ya. Dan apakah ini ada dikaitkan dengan momen-momen lain atau mungkin ada acara lain itu di Engku Putri, atau memang hanya ingin bersilaturahmi secara terbuka masyarakat Batam? Kalau sekarang kan malam ini KNPI itu di ruangan tertutup di hall pasti terbatas. Nah, ini terbuka akbar gitu. Apakah ada acara yang lain yang akan mendampingi acara itu atau memang dikhususkan beliau itu untuk masyarakat Kota Batam? Dan juga yang pastinya seluruh penonton pasti ingin tahu seperti apa sih kesiapan panitia untuk acara akbar ini gitu. Oke, Pak penanggung jawab. Gila Mik. Jadi yang mana satu nih? Ada 2 pertanyaan. Pertama dulu. Kesiapan panitia nanti kita bicara teknis. Teknis. Yang pertama, apakah ada
tujuan khusus atau acara. Betul. Jadi sebenarnya nggak ada yang khusus. Ustadz Abdul Somad itu mempunyai jadwal ke setiap kota dan provinsi dan sudah jauh-jauh hari. Ya. Batam di bulan September ini sudah jauh-jauh hari dischedulkan. Ya. Batam itu kalau nggak salah 2 kali setahun. Ya. Nah, kita melihat nih, wah, kapan nih Ustadz datang? September. Begitu September datang, saya kemarin berkomunikasi dengan Ustadz Andri, ada Bang Burhan juga, kita ngobrol. Ayo, kali ini kita buat tabligh akbar. Nah, dan kebetulan saya diamanahi sebagai ketua panitia. Ya. Karena memang dulu waktu 2018 kami juga yang panitia bersama Forsil waktu itu. Ya. Nah, sekarang ini Ustadz datang itu sebenarnya nggak ada khusus. Jadi beliau itu memang sudah menjadwalkan kehadiran beliau di suatu kota. Jadi gini, Ustadz misalnya di bulan Januari sudah dischedulkan sekarang ada di Kalimantan misalnya. Selama berapa hari? 4 hari. Nanti diinformasikan ke sahabat UAS di sana. Yang ada di Kalimantan. Di Kalimantan. Nah, sahabat UAS di sana itu nanti akan mengurus sendiri, mengatur sendiri apa yang mau mereka buat. Selama 4 hari Ustadz di sana itu mau di mana aja. Sebenarnya seperti itu. Jadi Ustadz tak tahu dia mau harus di masjid mana, harus di Goputri, nggak tahu beliau. Beliau hanya tahunya tanggal sekian ke kota ini. Nanti para sahabat UAS di sana sudah mengatur sendiri. Sudah disiapkan semua, Ustadz itu datang hanya tinggal diarahkan oleh acara-acara yang sudah disiapkan oleh para panitia gitu. Makanya karena Ustadz itu datang ke satu daerah itu hanya 3-4 hari, makanya banyak memang yang berkeinginan mengundang ke masjidnya, atau apa kan nggak bisa karena banyak pertimbangan. Satu, masjidnya itu memadai tidak? Harus besar. Harus besar. Satu, aksesnya jelas. Karena kita semua tahu kalau Ustadz datang itu kredit, ya benar, macet, banyak yang dipertimbangkan, ke sisi keamanan dan lain-lain. Jadi sebenarnya nggak susah untuk mengundang beliau itu, karena informasinya itu langsung ke kota itu, di mana disetting sama sahabat UAS di sana. Sama kayak di Batam, kayak kemarin kita udah tahu nih September Ustadz datang. Nah, jadi sahabat UAS itu sudah setting nih, tanggal sekian di sini, tanggal sekian di sini gitu. Beliau tidak tahu mau di mana. Yang penting tahunya beliau itu ini Ustadz sendiri yang kemarin kan udah podcast sama Ustadz di sini. Ustadz Edi sampaikan, Ustadz itu sampai saya tanggal sekian bulan sekian ke kota ini, itu sudah jauh-jauh hari gitu. Jadi nggak ada yang khusus. Memang jadwal beliau ke sini kita manfaatkan. Udah segonya menyangkut tahu kok donang khusus kan gitu. Caranya didampingi. Oke, di sana Saudara Minang TV Sadonya memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Ilyas. Waktu itu kita pernah podcast Ustadz Hendrianto ya, Ustadz Hendrianto bahwasanya 1 tahun mau akhir tahun tersebut Ustadz bersama tim sudah menjadwalkan untuk 1 tahun ke depan di mana-mana seluruh Indonesia beliau akan berkunjung sampai dari Januari sampai Desember. Ya, itu sudah fix jadwal itu. Nanti secara otomatis tim UAS yang ada di kabupaten kota atau provinsi di wilayah tersebut akan bekerja secara otomatis mencari di mana tempat-tempat beliau yang akan berdakwah. Oke, Pak Ilyas. Seperti tadi Bu Des sampaikan, tentu ini persiapan sangat luar biasa. Persiapan itu bukan hanya tentang keamanan UAS, tapi juga keamanan daripada masyarakat Batam yang hadir. Berbicara keamanan bukan hanya fisik, mungkin bisa juga kendaraan, bagaimana tidak kredit dan segala macam. Ini butuh SDM yang cukup banyak bagi seorang panitia, bagi seorang Ilyas Karta, bagaimana ini bisa di-manage sedemikian rupa gitu. Apa strategi? Kalau kawan-kawan aktivis mungkin seberapa lah bahasa kasarnya kan gitu. Mungkin ini kita butuh ratusan panitia ya kan, untuk bagaimana acara berjalan dengan baik dan maksimal gitu dan sukses. Apa strategi daripada Pak Ilyas di dalam rangka mencari teman-teman yang mau membantu menjadi kepanitiaan dan segala macam sehingga UAS tenang, tidak ada hambatan, masyarakat pengunjung pun juga tenang ya kan. Semua hal-hal yang ada di sekitar itu juga nyaman dan aman. Apa strategi dari Pak Ilyas mencari SDM untuk membantu kepanitiaan itu gitu. Ya. Sebelum itu saya sampaikan dulu, kalau kita bicara kenyamanan, tentu kita harus mendapatkan segala izin. Oke, itu yang penting. Kota Batam itu nomor 1 dulu. Jadi kami sudah pertama 2 minggu yang lalu kami mulai starting untuk persiapan acara ini. 2 minggu yang lalu.
kita menyurati bagian Setdako, minta izin untuk penggunaan lapangan dulu. Bagian umum itu ya? Bagian umum. Ya. Jadi setelah itu surat kami dibalas dan kami disuruh minta rekomendasi ke beberapa dinas seperti Satpol PP, dinas perhubungan, ke dinas pariwisata, dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Batam. Terus beberapa dinas. Nah, yang mungkin ini yang nggak sedikit berhubungan dengan pelaksanaan acara itu. Ya, betul. Nah, setelah kami mendapatkan surat rekomendasi dari Setdako, Sekda Kota Batam, kita menyuratilah dinas-dinas yang diminta itu. Surati untuk dukungan. Setelah mendapatkan dukungan, baru kita bertemu dengan Pak Sekda waktu itu. Kita awalnya ingin bertemu dengan Pak Wali sebenarnya, dikarenakan kesibukan beliau mengarahkan ke Pak Sekda. Kita bertemu dengan Pak Sekda, ya Pak Sekda, welcome. Apa yang diperlukan? Gitu. Yang penting jangan minta duit. Itu nggak ada. Apa yang diperlukan? Pak Sekda gitu kan. Oke, kita meminta bantuan dari pemerintah Kota Batam itu seperti yang disampaikan host tadi untuk keamanan dan lain-lain. Kita minta personel dari Satpol PP 200 orang untuk membantu keamanan, mengamankan area. Kita juga minta ke dinas dinas perhubungan tentang untuk parkiran, kantong parkir, di mana nanti kantong parkir kita bisa diizinkan. Kan itu punya masing-masing tuh gedung DPRD. Nah, di mana kita bisa diarahkan nanti untuk ke situ. Terus kita juga menyurati DLH, Dinas Lingkungan Hidup, untuk meminta beberapa armada untuk kebersihan pasca acara nanti. Setelah itu kita juga sudah menyurati Dinas Kesehatan. Kita minta 4 ambulan untuk standby. Ya, Pak Sekda kemarin memerintahkan langsung mengirimkan 4 ambulan setelah waktu rapat dan 20 tenaga medis standby. Betul. Plus ditambahi oleh relawan kita dari kedokteran. Ada Dokter Ririn yang langganan ketua. Narasumber kita ya, Dokter Ririn. Kawan Budes tuh. Kawan Budes. Kawan Dakek mana tuh Budes? Ketua itu. Ketua relawan untuk masalah kesehatan. Rekan sejawat ya. Nah, beliau juga bersama komunitasnya Totok Punggung membuka baksos di situ. Jadi dari sore kan masyarakat ini biasa habis asar udah pernah kumpul tuh. Udah kumpul tuh. Bisa nonton di situ. Jadi masyarakat kalau ingin ditotok gratis, silakan aja datang sekalian. Awak bisa minta totok sama Bu Dokter nanti. Bisa, tapi jangan sama Dokter Ririn. Jangan sama Dokter Ririn lah. Nggak boleh. Nah, itu pertama. Jadi alhamdulillah acara kita ini legal, sudah mendapatkan izin dari dinas-dinas terkait dan juga nanti akan dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Alhamdulillah. Bapak Wali Kota bersama Ustadz Somad nanti akan ada di panggung dan ada sekitar 35 VIP tamu undangan dari panggung. Itu satu. Nah, untuk panitia ini agak unik. Karena judul kita adalah Silaturahim Akbar Masyarakat Batam. Jadi kami tidak melabeli atau tidak membawa organisasi apapun. Jadi tidak organisasi A, tidak organisasi B, tapi masyarakat Batam. Yang ini masyarakat Batam yang punya acara, bukan organisasi A atau B. Sebenarnya dia membawa organisasi, tapi dia terbuka gitu. Iya betul. Di mana saja, kabupaten kota, paguyuban, pokoknya semua komunitas, ormas, LSM, semua bergabung di situ. Betul. Jadi karena kita tidak melabeli ini punya siapa, karena kita ingin sesuai dengan judul kita adalah Silaturahim Akbar, kita libatkan seluruh elemen masyarakat Batam. Masyarakat Batam dari organisasi, paguyuban, organisasi Islam, mahasiswa, Majelis Taklim Kota Batam, itu jadi panitia. Dari Majelis Taklim aja tadi rapat itu hadir sekitar 95 orang. Di Batam ini ada 1.300-an Majelis Taklim di Batam ini. Semua Majelis Taklim ya? Ada 1.300-an. Jadi masing-masing mereka membawa misalnya 10 orang saja. Dikali 1.300 sudah berapa yang datang? Makanya kita butuh Majelis Taklim untuk ikut dalam kepanitiaan. Untuk apa? Agar mereka bisa mengakomodir anggotanya masing-masing di saat lapangan. Jadi Majelis Taklim ini, jadi kami kemarin ditantang. Ada Pak Madoni namanya, beliau saya percayakan untuk mengurus Majelis Taklim. Ditelepon lah BKMT. Badan Koordinasi Majelis Taklim. Majelis Tanjung. Ditelepon BKMT. Ibu sekjennya ditelepon. Bu, kami minta perwakilan setiap Majelis Taklim 3 orang untuk jadi panitia. Ketawa ibu itu. Serius tak? Kenapa Bu? Ini ada 1.300 lebih loh Majelis Taklim. Dikali 3 ada berapa ribu untuk jadi panitia? Sanggup nggak?
Waduh, nanti dulu lah koordinasi dengan saya lagi. Akhirnya kami putuskan kita minta perwakilan dari Majelis Taklim untuk menjadi panitia dari perwakilan dari kelurahan dan kecamatan. Akhirnya terkumpullah total semua sekitar 95 lebih lah yang akan menjadi panitia. Oke. Ya. Nah, Majelis Taklim tadi dari elemen mahasiswa, LSM di sini juga saya mau menyampaikan, mohon maaf jika ada LSM apapun, organisasi apapun yang ingin ikut berpartisipasi tetapi tidak sampai di kami atau kekhilafan kami tidak bisa menghubungi karena panitia terbatas, bisa nanti info ke Suara Minang TV atau info ke panitia, atau besok bisa datang ke Engku Putri. Kami jam 4 ada di sana. Ikut pengaturan secara teknis. Jadi intinya kami sudah berupaya bagaimana supaya informasi ini bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat Batam. Nah, teknisnya seluruh perwakilan organisasi itu kami panggil untuk rapat akbar namanya tadi sore. Rapat akbar. Di situ kita menyampaikan acara kita ini apa, tujuannya apa, seperti apa mekanismenya, dan apa nanti akan dilakukan oleh perwakilan panitia tadi itu. Nah, alhamdulillah tadi sudah dipahami. Jam 4 sampai maghrib kami rapat, dan sekarang ada juga rapat masih karena kami buka rapat itu 2 kali karena ada yang kerja kan, habis maghrib sampai jam 9 malam. Sekarang masih ada rapat di situ. Tapi kebanyakan yang malam ini mahasiswa. Karena banyak mahasiswa kuliah tadi ya. Nah, terus setelah itu besok hari Jumat kita akan GR. Gladiresik. Nanti kita kan konsepnya dari gedung dari kantor wali kota itu kan lurus itu dengan panggung Asaka. Ya, benar. Panggung Asaka dengan pintu yang gate-nya wali kota dari belakang ya, Engku Putri dengan Asaka lurus tuh, ya betul. Nah, konsepnya kami nanti akan membelah jamaah. Berarti berjalan di antara jemaah. Jadi sebelah kanan mungkin yang akhwat dan ikhwat gitu. Jadi kita pisah. Tidak boleh bercampur. Pengalaman kami 2018 dulu tidak terkontrol bercampur, akhirnya setelah acara banyak yang bully, banyak membuli, dan kenapa harus dipisah juga dikarenakan memang acara kita itu dirangkai oleh sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah di Engku Putri. Dulu gitu juga. Setelah sholat maghrib menjelang isya itu nanti akan ada hadro kompa. Ada hiburan Islami. Nah, setelah itu sholat isya berjamaah baru ustaz datang. Nah, nanti dari situ kan sudah dibelah tuh. Majelis Taklim yang tadi perwakilan itu nanti yang akan menjadi pagar betisnya di bagian perempuan. Yang di bagian kanan itu nanti teman-teman Bakar Subuhan bersama Satpol PP yang memagari pagar betis daripada jalan itu. Jadi kita akan membuat agak unik, berbeda dengan kota-kota lain. Karena Batam ini memang selalu yang pertama. Kita berbeda dengan, jadi kita lihat di kota-kota lain itu begitu Ustadz datang itu kan krodit berkerumun dan lain-lain itu kan. Dan kita pun kasihan melihat Ustadz susah jalan, akhirnya pokok di rata-rata seperti itu. Kita ingin membuat kali ini sebuah drama dari gedung itu. Kalau memang Pak Wali Kota ada, bersama Pak Wali Kota, Ustadz berjalan berdua, gitu. Ulama dan Umaro berjalan berdua nih. Betul. Di antara jamaah itu. Nah, di saat beliau menuju ke Astaka dari kantor Wali Kota, nanti jamaah akan diinstruksikan oleh MC untuk hidupkan lampu handphone. Dan diiringi oleh salawat. Sampai di dekat panggung. Dekat panggung berhenti, nanti akan disambut oleh silat Melayu. Ini nggak boleh kita lupakan. Iya, benar. Nah, karena kita berada di tanah Melayu. Betul. Di area panggung nanti para penjaga itu harus memakai baju Melayu, pakai tanjak, pakai baju Melayu di situ. Nanti akan ada silat Melayu. Baru nanti Ustadz naik ke panggung dan acara-acara selanjutnya. Nah, karena itulah kita membutuhkan banyak panitia. Dan untuk kali ini kami menyiapkan 300 panitia. 300 panitia. Dari berbagai komponen tadi. 300 panitia, insya Allah. Itu persiapannya kira. Luar biasa, Dusana Suara Minang TV Sadonyo. Sebelum kita lanjut, berarti masih terbuka kalau seandainya. Betul, yang mau bersedia menjadi kepanitiaan. Ini acara kita, ini acara masyarakat Batam. Jadi tidak ada yang akan ditolak di situ. Dusana Suara Minang TV, masih banyak hal yang perlu kita tanyakan kepada Bapak Ilyas sebagai ketua panitia, tapi kita sapo-sapo dulu Bu Des.
Dan sana Sorominan TV yang lah menonton, yang memberikan komen, yang perlu mau tahu ada yang bertanya dan segala macam sehubungan dengan pelaksanaan silaturahmi akbar Iko gitu. Silakan Bu Des. Kalau Pak Hos lah nggak nampak dia. Matowa mencelik piti sendiri jauh yang nampak ini. Parta. Piti cewek cek. Tuan. Tuan. Oke, lanjut Bu Des. Itu hanya intermezzo. Intermezzo ya. Tuan muda yang di tengah raso-raso kenal awak Tuan muda iyalah iko apa seleb Batam. Ya, seleb Batam. Isna Sikumbang, pasti orang suku Sikumbang kok. Ya. Amin. Malin Putih. Assalamualaikum Ketua Ilyas, semoga sukses. Amin. Ikhwanul Sah Lubis Barakallah. Ya. Denny Hartono Denny, salam untuk SMTV Pak Safril. Terima kasih banyak Pak Denny. Waalaikumsalam. Untuk SMTV ya, bukan untuk Pak Hos. Isna Sekumbang Barakallah. Tadi Malin Putih kok salam untuk Pak Ilyas Iko siapa Bang Roni Namba. Ya. Kemudian Nurmalinda Caniago Barakallah. Ayo kok ada sih kok. Irma Suryani Koto Barakallah. Malin Putih Bude salam untuk Ketua Ilyas yo. Bang Roni Ketua lah banyak yang kirim salam, keceknya puding kiriman. Datang ke SM Cafe. Kanzia Anugrah Barakallah. Yanti Rospita Barakallah. Kemudian Don Basa, subhanallah. Don Basa, Buddha jangan lupa besok datang. Suhartini Sitompul, Pak Ilyas, nah dari Medan, Sitompul. Mai Yulianti Caniago Barakallah. Nurmalinda Caniago Barakallah. Oke, terima kasih penonton. Oke, di sana Sorominan TV, terima kasih banyak yang telah memberikan komen dan menonton serta men-share serta me-like seluruh kegiatan dan liputan Sorominan TV, terutama di acara khusus kita podcast bersama Ketua Panitia Silaturahmi Akbar Masyarakat Batam bersama Ustadz Abdul Somad. Pak Ilyas, pertanyaan berikut. Awak yakin dan percaya setiap event pasti butuh dana? Ya. Untuk kali Iko bukan sedikit wak pikir anggaran untuk melaksanakan Iko. Ya. Yang kita tahu selama ini Ustadz Abdul Somad adalah seorang ulama besar di Indonesia, bahkan dunia internasional. Artinya menghadirkan beliau bukan sesuatu yang cukup mudah untuk melakukan itu. Pasti banyak butuh dana, mungkin bukan untuk beliau, tapi paling tidak persiapan di acara itu. Bagaimana kepanitiaan menyikapi ini? Ini pertanyaan yang menarik. Oh, bukan berat ya, menarik ya? Menarik. Oke. Biar masyarakat juga tahu. Ya. Untuk keperluan-keperluan di lokasi Ya. terkait dengan barang-barang seperti tenda dan lain-lain. Betul. Terus toilet, sampah dan lain-lain itu sudah dibantu oleh Pemko. Segala. Alhamdulillah. Pemko Batam mensupport semuanya. Betul. Yang untuk kegiatan ini kan kita perlu sound system. Ya. Kita perlu lighting. Ya. Kita perlu LED itu yang besar. Betul. Karena dari jauh nanti kan pasti harus. Jadi kita ada 3 LED. Itu butuh dana semuanya sekitar 108 juta. PT sudah tuh. Dan kami tidak membuat proposal. Masya Allah. Panitia nanggung sudah. Jadi harapan panitia itu jamaah membawa infak terbaiknya. Oke. I see. Ya. Dan ada beberapa donatur mensupport juga untuk kegiatan ini, dan kita nggak sebutkan nama. Ya. Ada beberapa donatur, hamba Allah juga membantu untuk, intinya kami tidak memikirkan itu. Kalau dengan acara sebesar ini, dengan niat kita dakwah syiar, angka segitu tuh kecil. Insya Allah akan ada aja jalan untuk menyelesaikannya itu. Masya Allah. Tapi kalau untuk acara sebesar itu dengan anggaran cuma 108 juta itu sepertinya memang, sedikit. Karena acaranya besar gitu, putri yang dipakai gitu. Iya, betul. Rasanya impossible ya Pak Hos dengan cuma 108 juta. Sebenarnya lebih dari segitu, normal. Itulah tadi karena niat tadi panitia tidak memikirkan sumber insentif. dana, tidak memikirkan sumber dana. Mereka Satu lagi
Karena kita bekerjasama dengan owner sound system, Batam Sound System kalau nggak salah itu. Orang dakwah juga. Jadi dia juga bisa jadi beliau nggak ada untung di sini. Gitu. Nah, kita berapresiasi, terima kasih juga. Setting lah. Setting untuk riggingnya, untuk apa kan beda-beda. Nah, dengan angka segitu, insya Allah kita bisa mengadakan itu. Kalau tidak salah kita memakai sound system itu 40.000 watt sama toa untuk bisa menjangkau seluruh area itu. Insya Allah itu bisa bisa mengcover seluruh areal. Kalau normal itu lebih. Nah, karena ini kita bicara dakwah, nggak ada profit oriented di sini, ya bisa dibilang itu adalah operasional lah. Tapi kalau operasional dalam berjalan panitia itu ya panitia aja sendiri, masing-masing yang berdonasi masing-masing. Betul. Kayak kumpul makan misalnya. Kita siapkan rapat, kita siapkan bed misalnya kan. Nah, itu kawan-kawan aja tuh kumpul buat bed itu 300 bed panitia. 300 bed panitia. Katanya panitia juga dapat sertifikat. Dapat sertifikat. Nah, itu panitia yang ada yang mendanai itu patungan aja. Ya. Tapi Pak ya, sebagai vendornya Melayu Dermawan, nah itu kan Melayu Dermawan itu membidangi UMKM. Gue ada topik. Nah, enggak. Jadi ini saya ingat dulu waktu acara Sumber Expo. Nah, ini tuh terbayang loh acara itu seperti itu. Ada rami pasar. gitu. Nah, kan rami itu masyarakat yang akan hadir. Nah, itu kan juga kesempatan untuk kita meinikan Melayu Dermawan tadi gitu. Bikin bazar-bazar. Bikin bazar karena itu dulu ingatnya Sumber Expo itu sampai betul-betul penjualan orang tuh 10 kali lipat gitu. Nah, apakah Bang Ilyas menyiapkan juga yang seperti itu untuk Melayu Dermawan atau UMKM yang lain lah gitu? Khususnya UMKM. Khususnya UMKM. Kok Bu Des bisa tanya ini pula? Sebenarnya masalah ini saya sudah diserang sama kawan-kawan Melayu Dermawan. Iya. Pasal kita buat ini. Jadi bukannya tidak bisa. Kemarin saya bilang, oke, tunggu dulu. Saya lihat kondisinya. Jika memungkinkan nanti ya kita tinggal buka bazar di situ. Tapi memang dalam beberapa hari ini memang tidak ada celah untuk itu. Pengalaman kami juga waktu tahun lalu itu. Dan kalau kita buat satu sesi lagi itu terlalu terkuras energi kita untuk mempersiapkan. Jadi keputusannya memang tidak ada kita bawa acara-acara bazar dan lain-lain itu tidak di setting lah di situ. Mungkin kalau kawan-kawan UMKM datang ingin bawa produknya silakan saja, nggak ada masalah. Kita itu di luar kepanitiaan. Di luar urusan kepanitiaan. Jadi orang jual balon bisa jual balon. Ya, karena gini, kalau kita menyiapkan itu tentu kita harus menyiapkan tenda untuk mereka. Betul. Kita harus menyiapkan meja untuk mereka, lampu dan lain-lain. Betul. Sementara yang kita persiapkan sekarang ini aja udah keteteran nih. Betul. Kalau seandainya kawan-kawan ingin jualan, ya mungkin bawa kantong atau apa, sambil menyaksikan tabligh akbar, sambil jualan. Silakan. Nggak ada masalah. Karena memang jiwa kita jiwa UMKM dari dulu. Tidak mungkin kita larang. Iya benar. Kan betul juga yang ditanyakan Bu Des itu mungkin itu saja, mungkin bisa saja itu dilakukan. Tapi memang benar juga tuh Pak Ilyas. Rasanya sambil makan bakso dengar ceramah UAS kurang asik ya, bukan kurang asik ya. Ya kan, mungkin kurang asik. Oke, di sana Soro Minang TV Sadonyo cukup melelahkan memang bagi seorang panitia di dalam rangka melakukan persiapan ini. Mudah-mudahan kelelahan fisik, kelelahan pemikiran yang bahkan kelelahan materi yang disumbangkan oleh para donatur termasuk panitia itu dijawab oleh Allah menjadi sebuah catatan amal soleh. Lelah menjadi lillah. Lelah menjadi lillah. Lillahi ta'ala ya. Oke. Masih ada Bu Des yang perlu dibacon? Nah. Ada dari Martin Palala, salam dari Pekanbaru. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Martin. Malin Putih, maaf Ketua Ilyas baru sampai di Batam. Insya Allah besok siap membantu untuk kesuksesan acara tabligh akbar. Ditunggu Bang Roni nambah. Erianti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih dan sana Soro Minang TV Sadonyo. Kita lanjut kepada pertanyaan berikut Pak Ilyas. Intinya kepanitiaan per detik ini secara teknis
kalau boleh direngskan dalam bentuk persentase dari 1 sampai 100, per hari ini persentasenya sudah seberapa kesiapan untuk melaksanakan acara malam minggu besok? 80%. 80%. Berarti 20% hanya tinggal di hari H. Ya. Tinggal di hari H ya. Jadi besok itu kita JR. Tadi itu 80% artinya itu kita sudah memberikan informasi kepada para panitia, karena selama ini kan masih banyak bertanya-tanya. Betul. Jadi sudah memahami. Nah, tinggal besok kita JR itu untuk mencoba simulasi. Apa yang kita paparkan tadi. Nah, selebihnya ya Jackson. Itu di hari H lah. Dari H. 20% itu boleh dibilang tuh adanya di hari H ya. Ada di hari H. Kalau berbicara UAS sekarang, mungkin boleh bocoran-bocoran lah sedikit. Tentu Pak Ilyas sebagai seorang ketua panitia di Tabligh Akbar, Pak Ilyas juga mungkin bagian daripada sahabat UAS itu sendiri. Nah, tentu paling tidak kalau boleh juga disampaikan kepada Dunsana Soro Minang TV, yang Pak Ilyas ingat sekarang tempat-tempat dakwah UAS di beberapa tempat sekitar Batam, boleh juga disampaikan paling tidak sampai hari Minggu deh, umpamanya Ahad besok gitu. Mungkin ada data sama Pak Ilyas biar masyarakat Batam yang kebetulan tinggal di situ dia tidak bisa hadir ke Engku Putri, dia bisa mencari masjid-masjid dan lokasi-lokasi dakwah UAS yang terdekat dari tempat tinggalnya. Model SMTV di sebelah nanti ada di masjidnya, kan begitu ya kan? Mungkin jadi bisa. Info yang saya terima untuk jadwal UAS dari tanggal 15 sampai tanggal 18. Besok mulai berarti ya? Ya, 15 sampai 18. Ya. Hari ini udah mulai. Hari ini udah mulai. Oh ya. Ini kan tanggal 15. Betul. Jam 10, sekitar jam 10-an tadi sebenarnya. Ustadz udah sampai di Batam. Terus beliau menjambangi acara pertama itu peresmian rumah tahfiz Bang Ramon. Nah, setelah itu ke jam 2 itu ke Sekolah Islam Terpadu SIT Batam Center yang miliknya Ustadz Bakhtiar. Terus malam ini bersama dengan acara kita ini, kajian pemuda Batam di Gerapena bersama KNPI. Nah, besoknya Jumat jam 4.30 itu kajian subuh ya di Masjid Tajdid Tiban Koperasi Kecamatan Sekupang. Tetangga SMTV. Subuh nanti. Ya, ini di belakang ini. Ya. Bisa meliput nanti itu. Ya, insyaallah. Terus jam 8 ke Natuna. Malam. Jumat malam ke Natuna. Ke Kepri ini. Ya, terbang ke Natuna. Jam 8 Jumat pagi, jam 8. Jumat pagi ke Natuna. Subuh kan di Tiban dulu. Selesai langsung terbang ke Natuna. Langsung jam 8 ke Natuna. Terus Sabtu jam 12 dari Natuna beliau sampai di Batam. Habis itu jam 15 ada acara Tabligh Akbar juga di Sekolah Ulul Ilmi Cendikia Batam Lestari, punyanya Pak Ardihut. Batam Lestari. Baru setelah itu Ustadz istirahat jam 19.30 Tabligh Akbar Engku Putri. Di hari Sabtu itu. Sabtu tanggal 17. Betul. Nah, terus kajian subuh lagi di Ahad di Masjid Al-Kafah Batam Center. Legenda Bali. Antara legenda Bali dengan legenda Malakat ya. Jam 8 kajian dengan Muslimah Kota Batam di Asrama Haji Batam Center. Jam 12 balik ke Pekanbaru. Kalau tidak ada perubahan. Jam 12 Minggu. Senin, Minggu ya? Minggu tadi itu? Ya. Minggu jam Ahad 12 balik ke Pekanbaru. Dunsana Soro Minang TV sadonyo, itu sebuah informasi juga bagi Dunsana dari Ketua Panitia bagaimana perjalanan dakwah UAS ke Provinsi Kepri selama 4 hari dari tanggal 13 sampai tanggal 15 sampai tanggal 18 September 2022. Itu yang bertanya sama Bang Ilyas. Bang Ilyas, misalnya gitu, kalau misalnya beliau misalnya ada agenda ke Kepri gitu kan, kalau ingin gitu, tah rumah kita, tah sekolah kita, prosedurnya untuk bisa belum mendatangi gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan agenda beliau, schedule beliau, atau ingin meminta, misalnya Bang Ilyas, kami sekolah kami pengen undang Ustadz Somad lah, bisa nggak gitu. Nah,
caranya itu gitu dan prosedurnya seperti apa gitu. Itu pertanyaan ke Ustadz Henry dulu tuh. Itu yang bisa jawab Ustadz Henry. Oh sama Ustadz, nggak maksudnya nggak apa-apa, tapi nanti kan penonton kalau seandainya ke rumahnya atau sekolahnya ini atau saya yang dihubungi gitu. Jadi gini, banyak yang menawarkan untuk didatangi oleh Ustadz Abdul Somad. Banyak sekali. Yang memohon untuk hadir. Untuk hadir, banyak sekali. Itu dan tidak mungkin semua bisa terpenuhi. Karena waktu sangat terbatas. Waktu sangat terbatas. Nah itu sebenarnya qadarullah lah. Siapa yang punya rezeki dia dapat. Itu tapi sebenarnya. Untuk menghubungi itu berarti ke Ustadz Henry gitu. Bisa info ke beliau gitu. Kalau boleh sedikit membantu. Waktu kita podcast Ustadz Henry tentang UAS, mulai dari persoalan UAS di deportasi di Singapura sampai kepada bagaimana teknis menghubungi UAS untuk bisa hadir di tempatnya, itu pada prinsipnya adalah yang penting kita tahu kapan UAS masuk ke wilayah kita itu sendiri. Oh, Batam September tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, berburulah di situ. Siapa yang ingin, siapa di wilayah tersebut yang selama ini yang disebut dengan sahabat UAS. Kebetulan kalau di Batam Pak Ustadz Endrianto dan kawan-kawan umpamanya, berarti kita menghubungi ke beliau. Bisa nggak nanti di set pada saat kehadiran beliau itu satu sisi waktu berada di tempat kami, di sekolah kami, di masjid kami dan seterusnya. Itu biasanya seperti itu. Nah, cuman waktu itu kita juga sempat menanyakan masalah uang ya, masalah dana. UAS tidak mempunyai suatu target berapapun yang akan diberikan. Berapa yang diberikan itulah rezeki beliau. Ya, oh, tarif sekian, harus pesawat begini, hotel bintang 10 memang tidak ada yang seperti itu kalau perjalanan dakwah UAS. Tapi betul kan? Setiap provinsi itu sahabat UAS tuh udah ada ya Bang? Sudah ada, kota sudah ada. Karena ini ingat sebenarnya kita ini sahabat UAS semua juga. Pak host, jadi ingat waktu pulang lebaran gitu kan, kurang kampung tanya, Des bisa nggak, gimana sih caranya gitu biar Ustadz Somad itu bisa datang ke kampung awak belum gini gitu kan. Dan itu terpikir tentang Batam saja yang majemuk gitu kan dengan agama yang berbeda, apalagi Sumatera Barat yang Muslim satu pasti kalau jadwal ke Sumatera Barat rasanya itu dah. Oh, waktu di Agam di Bukit Macang Pecong Kudo tuh, oh luar biasa tuh. Membludak. Sumatera Barat, Minang umumnya mayoritas gitu ya. Oke, di sana Suara Minang TV Sadonya sudah 60 menit kita berdiskusi dengan Ketua Panitia Silaturahmi Akbar Masyarakat Batam bersama UAS Bapak Ilyas Karta. Mulai dari berbicara tentang ide, berbicara tentang SDM kepanitiaan dan berbicara kesiapan, bahkan beliau sudah jawab sampai dengan angka 80% persiapan panitia itu sendiri. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan dan bincang-bincang kita dengan Bapak Ilyas Karta, apa yang ingin Bapak Ilyas sampaikan kepada Dunsana Suara Minang TV? Himbauankah, ucapan terima kasihkah, dan segala macam bagi seorang ketua panitia supaya ini benar-benar berjalan dengan baik di hari H tanggal 17 September tepat pukul 19.30 itu sendiri gitu. Ya. Terima kasih Mas. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada panitia sampai malam ini pun masih tetap bekerja. Itu pertama. Kedua, ayo pemirsa Suara Minang TV, masyarakat Batam, khususnya Muslim masyarakat Batam, ini acara kita. Acara kita semua. Mari kita hadiri, kita ramaikan, dan mari menjadi bagian dari sejarah ini. Ini sejarah. Karena Silaturahim Akbar ini akan menjadi sebuah cerita nantinya bagi kawan-kawan, bagi anak cucu kita. Karena nanti ada tim media juga dari kami yang akan membuat sebuah film dokumenter. Dari sebelum acara, persiapan, pas acara, dan pasca acara. Nah, ini adalah momen yang jarang terjadi. Tablik Akbar yang pertama dulu di Putri ini di tahun 2018, sekarang kita buat lagi di tahun 2022.
4 tahunan ya. 4 tahunan. Jadi mari kita dihadiri dan saya mohon doa kepada seluruh masyarakat Batam untuk mendoakan agar acara ini sukses, Maos, tanpa ada halangan apapun. Ya. Kita berdoa kepada Allah semoga cuaca mendukung. Ya, amin. Tidak ada segala kekurangan apapun. Amin. Dan segala hal-hal yang menghambat panitia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadiri. Ya. Ini momen yang langka. Betul. Terakhir, Intinya jangan lupa hadir. Terakhir, bawalah infak terbaiknya. Oh iya, siapkan infak terbaiknya. Ya. Dan saya juga perlu sampaikan di sini himbauan panitia. Ini Maos mumpung lagi di SMTV, kita promosi sedikit. Ya. Untuk jamaah yang hadir, karena kita mempunyai agenda itu adalah sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Ya. Usahakan dari rumah itu sudah berwudu. Ya, benar. Satu itu. Kedua, bawa sajadah atau alas untuk sholat. Ya. Karena akan kredit kalau kita sholat di masjid yang ada di di Masjid Agung, Pemko atau akan susah nanti. Jadi kita sholat di lapangan. Berikutnya, membawa air mineral untuk jaga-jaga seandainya nanti uduknya batal. Uduknya batal. Jadi air mineral itu dilobangin sedikit. Ya, bisa ambil uduk ya. Ambil uduk. Ya. Nanti juga kita akan putar videonya Buya Yahya. Ya. Bagaimana cara beruduk dengan air yang minim. Betul, betul. Ada, ya betul, ada. Nah, itulah mungkin himbauan untuk untuk masyarakat. Persiapkan diri. Kita bermalam mingguan di Putri pada tanggal 17 September bersama Ustadz Abdul Somad. Oke. Nusana Saudara Minang TV sadonya Bude sebelum kita tutup ada yang ceritanya mumpung Pak Ilyas Sisiko. Lapan nih Pak Ketua kayaknya lelah ya, memang beliau kayaknya butuh istirahat, dan Budes pun sebagai panitia tadi juga habis dari lapangan ya. Isi absen pulang. Dia partner itu mempersiapkan diri di hari H. Jadi tak perlu ikut apa? Ya, siap. Beda, porsinya beda. Oke, di sana Saudara Minang TV sadonya, tentu kita masyarakat Batam sangat bangga dan berbahagia kedatangan seorang ulama yang cukup besar, bahkan bisa disebut dengan ulama internasional yang berasal dari Indonesia, yaitu Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad itu sendiri yang hadir di Kota Batam di dalam rangka silaturahmi akbar masyarakat Batam bersama beliau. Jangan lupa di sana Saudara Minang TV secara khusus dan umumnya warga Batam Muslim, datanglah beramai-ramai ke Engku Putri tanggal Budes 17 September 2022 pukul 19.30 ya mulainya, tapi diharapkan hadir sebelum maghrib biar maghrib berjamaah di Engku Putri. Maghrib dan isya berjamaah di Engku Putri. Dan memang itu tipnya di sana. Habis asal jalan-jalan bersama keluarga ke seputaran Batam Center, mendekati jam 5 mulailah merapat ke Engku Putri ya. Kalau enggak, biar dapat posisi yang terbaik dan bisa mendapatkan parkir yang terbaik juga untuk kendaraan kita bersama keluarga. Tiba jam 7, beko parkirnya di mana Bapak? Entah di Harmoniwan. Sampai di Poltek. Mungkin agak repot. Jadi perlu sebuah teknis dan strategi yang cukup bijak biar bisa mendapatkan posisi-posisi yang terbaik di dalam rangka mengikuti silaturahmi akbar masyarakat Batam bersama Ustadz Abdul Somad. Lanjut Budes. Baik, di sana Minang TV dan jangan lupa mungkin besok sangat ramai seperti yang diberitahukan oleh Ketua Panitia. Jadi himbauan kita untuk semua masyarakat untuk safety ya kendaraan ya. Betul, safety kendaraan. Kemudian juga safety untuk yang bawa anak segala macam karena diperkirakan Pak Ketua dilihat dari antusiasnya masyarakat Batam itu kira-kira penuh nggak Engku Putri itu? Oh, ratusan ribu kali ya. Berarti kita bisa bayangkan, bisa bayangkan. Jadi itu kembali ke tak bosan-bosannya mungkin mewakili panitia untuk mengingatkan itu kepada masyarakat Kota Batam. Dan juga jangan lupa infak terbaiknya besok bisa sholat berjamaah di Engku Putri, dan jangan lupa SMTV akan live streamingkan
Silaturahmi Akbar masyarakat Batam jadi bersama penonton Ustaz setia Usman. Minang TV besok malam minggu seandainya tidak bisa hadir, bisa menyaksikan di Suara Minang TV channel YouTube dan fanpage Suara Minang TV dalam program live streaming langsung dari Engku Putri bersama Ustadz Abdul Somad. Terutama ada satu yang hal yang lupa perlu saya sampaikan juga untuk infak untuk mengkolek apa namanya? Iya betul, petugas yang keliling menjemput infak itu dikelola oleh teman kita Paskas. Tahu Paskas kan? Ya. Pasukan apa namanya itu? Mereka mempunyai program membagi-bagikan beras. Ya. Jadi infak ini akan dikelola oleh mereka, nanti akan dibelikan beras dan dibagi-bagikan kepada kaum duafa. Dan ratusan kilo Paskas ini sudah memberikan beras kepada masyarakat nggak mampu di Kepri ini. Di Batam ke pulau-pulau. Berarti infak itu bukan untuk operasional acara, bukan untuk disumbangkan itu, tapi untuk dikembalikan. Jadi kan udah ada donatur. Ya. Tanpa kita proposal ya, donatur ini dia datang ingin berkhidmat, betul, ingin mewakafkan hartanya untuk suksesan acara ini. Nah, jika ada kekurangan dari operasional, sewa, sound system dan lain-lain, sebagian kita ambil dari infak. Kalau udah mencukupi nanti baru dikelola oleh kawan-kawan Paskas. Akadnya begitu. Dan nanti akan tetap transparansinya. Transparan. Mana digunakan itu. Oke, di sana Suara Minang TV Sadonyo nampak dan jelas kepanitia menyampaikan infak tadi adalah sebagian digunakan untuk menutupi kekurangan operasional, menutupi kekurangan infak-infak daripada para donatur yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, dan sisanya nanti akan digunakan oleh salah satu lembaga yang disebut dengan Paskas untuk memberikan dan membagikan beras kepada masyarakat yang kurang mampu di Kepulauan Riau. Oke, 1 jam telah berlalu ya Pak Hos. Bersama Bapak Ilyas Karta. Kami seluruh kru Minang TV, saya Desmanis dan Safril Yubahar, dan narasumber kita Bapak Ilyas Karta. Mohon pamit undur diri dan tetap ikuti terus program yang ditayangkan oleh Suara Minang TV. Jangan lupa penonton tetap follow, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya sebagai dukungan untuk Suara Minang TV. Dan nantikan program-program spesial yang akan SMTV tayangkan, karena besok jangan lupa podcast bersama salah satu tokoh Sumbar, Bapak Haji Indra Pajaro. Pak Hos, juga kita beritahukan bahwa kita tidak podcast hanya orang Minang. Betul ya. Jadi kita tidak hanya memang nama media kita SMTV, Suara Minang TV, tapi kita tidak membatasi itu. Welcome untuk semua suku. Minang. Ya, welcome. Jadi kalau ada yang ingin kami bantu, ingin kami podcast, ingin kami endorsekan, Insyaallah silakan hubungi SMTV atau datang ke SM Cafe Komplek Grand Tiban Koperasi nomor 8. Kalau itu terlalu lupa. Kalau awak tanggal aja lupa. Oke, baik penonton setia Minang TV, saatnya kami mohon pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, komen yang tidak terbacakan, dan sampai bertemu kembali dengan kami di program berikutnya. Tetap di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah ya, sinyal Abang.